17 Agustus masih kita pakai lagunya, merah putih masih kita kibarkan, kemudian daripada lambang Garuda masih kita pakai dan lain sebagainya. Bahkan lambang Garuda lebih tinggi dari foto para pimpinan-pimpinan negara, saudara. Ini menunjukkan bagaimana sepak terjang para habaib di Indonesia itu. Di sini mereka itu berjuang, bukan uncang-uncang kaki, saudara. Mereka berjuang dengan jiwa raganya. Mereka telah mencintai Indonesia, tanah airnya, sehingga tidak bisa dinafikan. Jangan kau pertanyakan bagaimana kecintaan kami para habaib dengan NKRI. Jangan kau ragukan bagaimana kecintaan para kiai dengan NKRI. Jangan kau tanya lagi, jangan kau ragu lagi bagaimana kecintaan, kepatuhan, kesetiaan santri terhadap NKRI. Karena NKRI ini berdiri dari darah para pejuang, para habaib, para kiai dan para santri, saudara. Kita bikin kemerdekaan terbuka kepada seluruh dunia. Tapi resiko dibedil londo, dibedil liane, gak tenang cari wong Jepang. Wis aku ya wis ngerti, rapopo. Tanggal 17 omahku wae, rumahku yang akan dijadikan tempat untuk membacakan teks proklamasi. Sopo omai Laksamana Tezi Maida, Laksamana Jepang yang ada di Indonesia. Cari sopo omai Habib ngawur. Jangan diragukan lagi, jangan ditanya, saudara. Mereka yang berjuang itu santri, kiai, guru, ulama, muallim, mudarris dan juga para habaib. Nggak usah diragukan lagi. Jangan termakan isu di luar sana, saudara. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, dengan hal ini tetap jangan pernah kendor, jangan pernah surut dari perjuangan, saudara. Anda adalah aset-aset negara. Anda adalah aset-aset pahlawan. Jangan Anda berpikir mereka yang telah berjuang mati begitu saja, enggak. Wala tahsaballadzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'in rabbihim yurzaqun. Allah yang menyatakan di dalam firman-Nya abadi di dalam Al-Qur'an, jangan kau menyangka orang-orang yang berjuang di jalan Allah mereka mati begitu saja. Tidak, saudara. Mereka hidup abadi, bal ahya'. Mereka hidup abadi di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki yang khusus. Arwahnya Wali Songo masih muterin Indonesia, saudara. Arwahnya daripada Kiai Khalil masih mengitarkan Madura, saudara. Arwahnya para habaib, para kiai, para pahlawan masih muter ada di Indonesia, memantau bagaimana negara yang diperjuangkan untuk tetap tinggi dan juga ditakuti oleh negara-negara lain, saudara. Bahwa Indonesia ini milik Aulia Darim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Enggak, mereka nggak ninggalin kita. Salaf nggak ninggalin kita. Pahlawan-pahlawan yang gugur tidak ninggalin kita, saudara. Mereka tetap mendoakan Indonesia. Mereka memantau Indonesia. Mereka memonitor Indonesia. Insya Allah Indonesia tidak akan pernah kehabisan para pejuang, saudara. Mati satu tumbuh 1000, saudara. Maka oleh sebab itu, saudara dimuliakan oleh Allah, setiap generasi pasti ada pejuang. Setiap generasi pasti ada penerus. Ketika Habib Salim Jindan wafat, Habib Ali Kuitang wafat, kemudian dari Sunan Ampel wafat, Sunan Giri wafat, Sunan Kalijogo wafat, teruskan juga dengan yang lain. Ketika daripada Imam Bonjol wafat, Diponegoro wafat, Jenderal Sudirman wafat, semua meninggal dunia. Masih ada penerus-penerusnya, saudara sekalian. Gak akan pernah habis Indonesia dari pejuang. Ketika mereka telah meninggal dunia, kita Indonesia masih punya pejuang baru, saudara. Pejuang kita saat ini namanya Al-Habib Muhammad Razik bin Husain bin Syihab, pejuang Indonesia, dan juga mereka yang memperjuangkan Indonesia, saudara. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada. Gak kehabisan kita oleh pejuang. Dan insya Allah santri-santri di sini pun akan bangkit menjadi pejuang selanjutnya, saudara. Insya Allah nanti akan timbul dari Madura pejuang-pejuang selanjutnya, saudara. Sampai hari kiamat Indonesia tidak akan kosong dari para pejuang, saudara. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sehingga saudara tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Ketika keadaan semakin berat dan lain sebagainya, itu ujian dari Allah untuk memperkuat kita, bukan melemahkan kita, saudara. Maka oleh sebab itu terus berjuang apapun kondisi dan resikonya, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan yang namanya kemenangan dan juga kebarokahan buat Indonesia, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah,
Indikasi-indikasinya sudah ada. PKI itu dulu musuhin ulama, sekarang mulai timbul. Berapa banyak yang musuhin ulama? Kira-kira saya pengen tanya, yang musuhin ulama sekarang, zaman sekarang, ada apa enggak, saudara? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Yang benci dengan ulama ada apa enggak? Yang nggak suka sama pondok pesantren ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang teror ulama ada apa enggak? Yang bunuh ulama ada apa enggak? Ada apa enggak? Sehingga saya pengen tanya, siap jaga ulama? Siap jaga ulama? Siap lindungin ulama? Siap kawal ulama? Siap cintai ulama? Siap aktif di majelis mereka? Siap jadi pejuang baru? Siap bangkit? Siap bangkit? Semua angkat tangannya, takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, dengan takbir Belanda lari, saudara. Dengan takbir yang namanya Jepang lari, saudara. Dengan takbir Indonesia terangkat derajat dan juga martabatnya, saudara. Sehingga takbir di Indonesia tidak boleh surut, saudara sekalian. Takbir di Indonesia tidak boleh merendah, saudara sekalian. Takbir di Indonesia harus terus meninggi dan menggaung ada di mana-mana. Sehingga insya Allah dengan kalimat Allahu Akbar, sehingga kalimat itulah yang akan mengantarkan Indonesia di dalam perjuangan ini sampai di dalam kedudukan daripada kemenangan. Amin ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh sebab itu indikasi-indikasi kebangkitan PKI itu memang betul-betul ada dan nyata, saudara. Cuman saking aja yang perlu sama PKI pengen nutup-nutupin karena mereka mungkin punya jabatan dan kekuasaan. Tapi kita masyarakat sudah melihat bagaimana indikasinya nyata, bagaimana ulama dimusuhin, bagaimana ulama diculik, diintimidasi, diteror, bahkan ada yang dibunuh. Di Cicalengka juga ada yang dibunuh, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan kasus yang dulu, masih ingat kasus orang gila? Orang gila yang bunuh ulama, masih ingat? Beberapa tahun yang lalu, itu kan sudah termasuk indikasi kebangkitan PKI. Sekarang lagi RUU HIP mau diadakan lagi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menyongsong, untuk memenangkan, untuk memberikan dorongan PKI untuk bangkit ke Indonesia. Na'udzubillahi min. Dikatakan PKI ini korban, PKI itu adalah korban, PKI itu pahlawan. Innalillahi wa inna ilaihi. Memutarbalikkan fakta, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang bunuh ulama PKI, yang nutup pondok pesantren PKI, yang bakar pondok pesantren PKI, yang suka bakar masjid PKI, saudara. Kok bisa PKI pengen dijadikan pahlawan? Kok bisa PKI dijadikan yang namanya korban? Itu tidak masuk akal dan rasional, saudara sekalian. Maka oleh sebab itu, saudara, Indonesia ini harus bebas dan aman dari PKI. Indonesia harus tidak ada PKI. Indonesia anti PKI, dan kami masyarakat Madura bangga menjadi musuh PKI, saudara. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Gadri? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak bahan yang masuk, dua yang diterima. Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya. Diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid,
tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dulla. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Merah putih? Ya, yang bendera. Kenapa benderanya? Lambang burung Garuda, lambang burung Garuda, bendera merah putih konsep Habib Alik Witang. Nggak bener. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini Prof, izin, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Alik Witang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Nggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan, dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Kira-kira kalau PKI bangkit di Indonesia, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap lawan kebangkitan PKI? Siap jaga Indonesia dari PKI? Betul. Siap berjuang buat Indonesia? Siap mati buat Indonesia? Siap tumpah darah buat Indonesia? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Muhammad. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati saudara. Ini nggak boleh didiamkan, nggak boleh. PKI ini bahaya saudara. Dan ini hal yang tidak boleh didiamkan sama sekali. Baik, ada beberapa catatan mengenai PKI, cuman agak panjang. Kira-kira bagaimana? Boleh apa enggak nih? Boleh apa tidak? Siap dengarkan? Siap dengarkan? Baik, PKI itu terbentuk saudara dari bulan Mei tahun 1914. Nah, 1914 ini PKI itu dibawa oleh beberapa orang-orang Belanda yang memang mereka menganut ideologi komunis. Ya, nama daripada penganut ini yang membawa, jadi Belanda itu ada dua. Belanda itu menganut dua ideologi kala itu. Pertama kapitalis, yang kedua komunis, saudara. Kapitalis dan komunis ini nggak akur. Komunis menginginkan semua ideologi yang ada di Belanda dan lain sebagainya harus menganut ideologi komunis, sehingga memerangi daripada kapitalis, saudara. Maka orang Belanda masuk ke Indonesia di kala 1914 di bulan Mei, yang bernama Henk Sneevliet, ya, dengan 85 tokoh komunis Belanda, sehingga masuk ke Indonesia untuk membentuk daripada gerakan-gerakan komunis. Sehingga kalau dulu di tahun-tahun tersebut sampai tahun 1917 itu namanya bukan PKI, nama aslinya itu ISDV. ISDV ini adalah termasuk salah satu organisasi komunis. Nah, kemudian dimakannya waktu, datanglah kemari untuk mengelabui para buru-buru dan petani, diajak bergabung di dalam ISDV dengan salah satu jaminan, karena di kala itu masih dipegang oleh Hindia Belanda saat itu Indonesia, sehingga akhirnya untuk bisa bangkit, ini menurut mereka, untuk bisa bangkit harus ada orang-orang Belanda asli yang menyongsong mereka, yang menyokong mereka, yang membantu mereka. Sehingga itulah yang didoktrin kepada segenap para petani-petani dan juga para buruh-buruh, saudara. Sehingga ISDV dibentuk, dirangkul semua petani dan lain sebagainya, termasuk juga Syarikat Islam yang kala itu memang tidak menginginkan ideologi kapitalis ada di Indonesia karena terlalu zalim terhadap masyarakat, ya.
Lalu kemudian akhirnya apa? sejumlah daripada kader-kader syarikat Islam yang masuk di kala itu, yaitu Semaun dari Surabaya dan juga Darsono dari Solo, saudara. Ya. Kemudian Tan Malaka juga dari Sumatera ikut bergabung di dalam ISDV, yaitu gerakan komunis dari Belanda, saudara. Namun melihat gerakan ISDV, akhirnya komunis Belanda ini melihat gerakan ini memiliki pengaruh dan juga memiliki perkembangan yang pesat, serta memiliki ancaman untuk kapitalis Belanda, Hindia Belanda di kala itu, sehingga akhirnya dari Henk Sneevliet diambil, diciduk dan dibuang ke Belanda, saudara. Namun hal ini tidak membuat daripada gerakan mereka sirna, masih ada. Kenapa? Ada orang-orang Indonesia yang sudah didoktrin oleh mereka. Kemudian ketika dilihat di SDV ini gerakannya ternyata sudah mulai untuk apa? Menunggangi Serikat Islam yang diketuai dan dipimpin oleh Hos Cokroaminoto, sehingga akhirnya Hos Cokroaminoto keluar dari SDV karena sudah melihat kejanggalan-kejanggalan, keluar. Tapi ada beberapa juga yang sudah tenggelam dengan doktrin dari SDV, namun ketuanya sudah diciduk dan dibuang ke Belanda dan tidak boleh menyebarkan ideologinya ada di Indonesia, saudara. Tapi tetap masih ada kaki tangan. Akhirnya apa? Akhirnya di tahun 1921 Henk Sneevliet secara resmi mewakili PKH. Jadi di SDV berubah nama PKH, yaitu apa? Partai Komunis Persatuan Komunis Hindia Belanda yang ada di Indonesia. Ini belum ada PKI, nama PKI belum lahir. Ini pakai masih nama-nama mereka, sehingga diambil dengan PKH, itu daripada apa? Persatuan Komunis Hindia Belanda, saudara. Kemudian setelah itu melihat perjalanan Moso masuk, ya. Kemudian akhirnya mereka semua dibuang. Moso, Alimin, Samion ini dibuang kemana? Ke Moskow, Rusia, Uni Soviet. Karena tidak boleh ideologi komunis ada di sini, maka orang-orang Belanda menangkap tokoh-tokoh PKH untuk dibuang ke Moskow, Rusia, karena di sana adalah negara komunis. Namun karena masih banyak kaki tangan di sini, walaupun kepalanya dibuang, saudara, kepalanya dibuang, tapi kepala-kepala ini masih memonitor dari jauh untuk perkembangan PKH, dan akhirnya ketika itu PKH tidak dihancurkan. Kenapa? Karena melihat bagaimana daripada power yang besar yang saat itu dimiliki oleh mereka, ini akan dimanfaatkan ulang, saudara. Dimanfaatkan ulang, akhirnya dan lain sebagainya. Indonesia merdeka, Soekarno naik jadi presiden, lalu kemudian akhirnya terjadilah pembentukan PKI daripada Partai Komunis Indonesia. Nah, Moso sama Alimin itu pada bulan Mei 1925 mereka akhirnya menyerukan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda, ya. Lalu kemudian 1926 PKI ciptakan kerusuhan sosial, dia bakar pabrik-pabrik, dia bakar rumah-rumah warga, dia culik tokoh-tokoh dan lain sebagainya, bikin kerusakan di mana-mana, saudara. Sehingga akhirnya pemerintah Hindia Belanda juga membubarkan PKI. Moso dan kawan-kawan dibuang ke Moskow, Rusia, dan juga ribuan dari petani dan buruh dijebloskan ke dalam penjara, saudara. Na'udzubillahi min. Tahun 1935 Moso kembali dari Moskow untuk menata gerakan bawah PKI, disarukan, saudara. Dan akhirnya terciptalah PKI dan gerakan-gerakannya sampai banyak teror dan lain sebagainya. Intinya dan al-muhim terlalu banyak daripada kalau kita tarik sejarah, ya, langsung saja ke 1948. Nah, kita melihat bagaimana kedahsyatan PKI ini begitu nyata dan juga faktanya lengkap, musuh dengan para ulama, para kiai, para santri, saudara. Ketika di tanggal 19 September 18 sampai 21 September ini PKI membuat kerusuhan sosial dan kerusuhan massal ada di mana-mana. Namun ada base camp-nya, ternyata di tanggal tersebut PKI telah menciptakan 2 lubang yang disebut dengan sumur neraka. Ya, ada 2
ladang pembantaian dan juga 7 sumur neraka diciptakan oleh orang-orang PKI, yang mana dengan 7 itu akhirnya banyak yang dibunuh, ya, banyak yang dibunuh. PKI merebut Madiun, kuasai Magetan, di Magetan saudara, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Sukoharjo, dan sampai Cepu dan lain-lain, Rembang dan lain-lain, sehingga banyak korban berjatuhan, ya. Dan juga banyak kiai-kiai kita yang wafat, banyak kiai-kiai yang wafat di saat itu. Ternyata ada 108 tokoh kiai yang dibunuh. Kemudian daripada kiai-kiai besar juga, Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi diculik, dan 108 tokoh dibunuh, dibuang ke 7 sumur saudara, digorok leher mereka, dibantai mereka. Kemudian dari santri-santri dibakar, santri-santri digorok, dipotong-potong, dimutilasi mereka saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Ada 2 tempat pembantaian, yaitu pabrik gula Garang-Gareng dan juga ada di Alas Tua, dan itu tempat-tempat pembantaian PKI saudara sekalian. Sehingga sejarah itu tercatat apik dan baik, tidak bisa dinafikan. Tempat-tempat itu ada. 7 sumur neraka itu diungkap dan dibuka oleh salah satu anggota PKI yang akhirnya insaf, akhirnya tobat dan menunjukkan 7 sumur tersebut isinya ada, dan ribuan bangkai mayat manusia di dalamnya saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyarakat tidak bersalah dibunuh oleh PKI saudara. Kiai-kiai dibunuh dan diculik, kemudian tokoh-tokoh dibunuh dan diculik, bupatinya, camatnya, RT-nya, RW-nya yang tidak sejalan, culik, bunuh, bakar, potong mereka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga saya pengen tanya, yang menculik daripada para ulama kira-kira PKI bukan? PKI bukan? Yang benci majlis PKI bukan? Yang benci pesantren PKI bukan? Yang suka menculik santri PKI bukan? Yang benci dengan Islam PKI bukan? PKI bukan. Kemudian yang suka membunuh PKI, membakar dan lain sebagainya PKI, sehingga mereka membuat negara dalam negara ada di Magetan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang saya pengen tanya, kira-kira PKI ini penjahat apa pahlawan saudara? Penjahat apa pahlawan? Penjahat apa pahlawan? Innalillahi wa inna ilaihi. Faktanya ada, sejarahnya ada, lengkap semua saudara. Sekarang mau diputar balik, PKI dijadikan pahlawan dan korban. Innalillahi wa inna ilaihi. Kira-kira masyarakat Madura nerima enggak dengan adanya RUU HIP? Nerima apa enggak? Yang mana undang-undang ini akan memperkuat gerakan mereka, gerakan-gerakan PKI. Kira-kira terima apa enggak? Terima apa enggak? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap jaga Indonesia dari PKI, siap jaga Indonesia dari PKI, siap jaga Indonesia dari PKI, siap perang melawan PKI, siap perang melawan PKI, siap hancurkan PKI, siap jaga Indonesia, siap kawal ulama, siap jaga ulama. Betul. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sehingga tidak ada celah untuk PKI bisa bangkit ada di Indonesia saudara. Tidak ada celah untuk ideologi komunis untuk bangkit ada di Indonesia. Maka insya Allah mudah-mudahan PKI dihancurkan sehancur-hancurnya sampai ke akar-akarnya saudara. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saudara dimuliakan oleh Allah, itulah sejarah singkat saja mengenai kebejatan dan juga kebiadaban PKI. Masih lagi banyak saudara. Maka oleh sebab itu ayo hati-hati. Hal ini tidak menutup kemungkinan kalau kita masih tidak peka, kalau kita di sini masih uncang-uncang kaki merasa aman, hati-hati kebangkitan PKI akan bisa terjadi ada di Indonesia saudara. Maka oleh sebab itu jaga baik-baik Indonesia dengan zikir, dengan majlis-majlis ilmu, dengan masjid-masjid yang begitu ramai dalam ibadah, jaga dengan doa, dan juga siap-siap waspada, jaga Indonesia dengan jiwa dan raga, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi Indonesia dengan sebaik-baik perlindungan. Insya Allah mudah-mudahan pejabat-pejabat yang baik mereka akan senantiasa dijaga oleh Allah. Pejabat-pejabat yang tidak baik dikasih hidayah oleh Allah. Kalau mereka menolak hidayah, mudah-mudahan mereka cepat kembali kepada Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Maka sebab itu jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari majelis taklim, jangan jauh dari pondok pesantren, karena ini adalah basis perjuangan masyarakat Indonesia. Sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barokah buat kita semua. Amin ya rabbal,
Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk senantiasa daripada apa? Memiliki daripada yang namanya semangat kuat untuk cinta kepada Allah dan Rasul dan cinta terhadap syariat Islam. Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah, jangan jauh-jauh dari syariat Islam, jangan jauh-jauh dari ulama, sehingga insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barokah buat kita semua. Maka oleh sebab itu lihat baginda Nabi Muhammad, lihat bagaimana perjuangan mereka, lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita, maka kita juga wajib cinta kepada baginda Nabi Muhammad melalui ahlul bait Sayyiduna Muhammad, cinta dengan keluarga Sayyiduna Muhammad, cinta dengan warisan-warisan Sayyiduna Muhammad, cinta dengan peninggalan Sayyiduna Muhammad, cinta dengan ilmu-ilmunya Sayyiduna Muhammad, sehingga dengan semua itu insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barokah buat kita semua. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Cinta dengan Nabi, rindu dengan Nabi, betul. Betul. Saudara, mudah-mudahan kita semua diaku umat Sayyiduna Muhammad, mendapat syafaat Sayyiduna Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan berkat Sayyiduna Muhammad, insyaallah para kiai, para habaib, para ulama dilindungi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Insyaallah mudah-mudahan santri-santri akan menonjol dan akan bangkit, mereka meneruskan perjuangan guru-guru kita. Insyaallah mudah-mudahan pondok-pondok pesantren dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, namun terakhir saya rasa sudah cukup dengan beberapa informasi ini tentang masalah PKI, adab, suluk dan perjuangan untuk kita semua. Namun ada hal yang istimewa saat ini buat semua masyarakat yang saat ini hadir. Alhamdulillah, saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin Anda sudah diusir, saudara, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura, saudara. Maka mudah-mudahan saat ini berkat daripada Rasulullah, yang belum umrah insyaallah bisa umrah, yang belum haji bisa haji, yang sakit dikasih sehat, yang taklim dikasih barakah. Insyaallah mudah-mudahan kabul semua hajat-hajat kita dunyawiyah wa ukhrawiyah. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu alhamdulillah kiswahnya Rasulullah sudah ada di sini. Saya bawa untuk menjadi hadiah. Nanti jangan keluar dulu biar disambut sama sholawat, ya. Itu kiswah sudah kita bawa, insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barokah buat kita semua. Dan juga saudara-saudara sekalian, nanti karena begitu banyak, susah untuk tabarruk, nanti tolong dijaga dan dikondisikan, ya. Nanti semuanya kita sambut kiswah Nabi, nanti kita bangun nanti, ya. Kalau sudah sholawat kita bangun, kemudian kita sambut dengan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kemudian juga kita akan salam, antum keluarin unek-unek di dalam hati melalui hati, ya, sembari nanti kita berikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, terus diulang-ulang sampai kiswah itu dimasukkan kembali ke kotaknya, ya. Kemudian nanti mudah-mudahan semua hajatnya semuanya tawasul dengan baginda Nabi Muhammad, jangan ada ragu kepada Allah dan Rasulnya.